the way, Selasar Sunda adalah makanan khas Sunda yang sebetulnya menyatukan khas Sunda dari beberapa daerah Sunda. Ya maksudnya di situ kan ada wilayah Sunda, itu ada wilayah Subang, Purwakarta, Cianjur, Bandung, maupun di daerah Banten. Banten pun sebetulnya wilayah Sunda. Selasar Sunda ini menyatukan seluruh ciri khas masakan itu dibalut dalam satu rasa masakan. Nah itulah restoran khas Sunda ini, rata-rata kan restoran sudah autentik, lebih ke modern. Kalau kita lebih autentiknya udah benar-benar lebih ke autentik di daerah masing-masing. Maksudnya memang tradisional sekali. Bumbu-bumbu kita pun sangat tradisional. Dan bumbu-bumbu kita pun masih menganut lebih ke fresh ya. Jadi kita kayak dari bumbu, dari dagingnya, dari ikannya, semua segala macam, semua fresh disajikannya. Dan sifatnya dadakan. Yang tidak masuk freezer dulu ataupun tidak kan kalau ada rata-rata mungkin udah disiapkan dulu. Kita fresh. Dari kita ada ayam itu pun fresh yang baru dipotong mungkin di subuh sekitar jam 4 subuh. Ikan mungkin kita penyediaannya mungkin dari ikan yang memang masih dari hidup, langsung kita olah. Begitupun daging pun yang dipotong sapinya mungkin di jam 2 jam 3 subuhan. Yang memang semua all about fresh. Kita nggak ada daging yang semuanya atau bahan itu yang di freezer. Jadinya itu yang membedakan. Jadi orang makan itu dengan kenikmatan yang benar-benar ya fresh. Namanya binatang ya, maksudnya hewan ataupun yang kita makan semua serba fresh itu kan berbeda ya. Dibanding yang sudah di sudah di freezer atau diawetkan lah. Seperti itu sih. Tadi kan sempat disinggung katanya mau ada rencana mau buka cabang baru lagi. Nah, kenapa cabang pertama ini bukannya di daerah Senen, Pak? Kenapa di wilayah Senen? Satu, Senen ini kan penyangga juga untuk banyak office di sini. Kedua, kita lihat potensi di sini banyak juga orang yang bekerja dari jauh, terutama dari wilayah Jawa Barat sendiri yang bekerja pusatnya banyak di dekat wilayah sini, Jakarta Pusat. Sebenarnya kenapa wilayah Senen? Ya karena kan memang kita lihat di sini potensinya di sini untuk buka restoran ini besar. Di sini kan di Raden Saleh. Yang saya lihat sendiri di sekitar sini kan masih banyak jenis masakannya lebih ke masakan Arab ya atau Padang. Justru masakan Sunda sendiri di sini tidak adanya seafood. Jarang. Jadi makanya di sini kita masuk ke sini. Ya Sundanya lebih ke Sunda otentik. Gitu loh. Yang berbeda sendiri kan ada beberapa restoran di sini Sunda tapi sifatnya tidak otentik. Kalau kita benar-benar dari bumbunya bumbu otentik. Yang memang kalau berbicara dari bumbu tradisional lah, rempah-rempahnya rempah-rempah tradisional yang memang kita pakai. Jadi kita sendiri tidak pakai yang namanya sejenis penyedap rasa atau apa. Benar-benar bumbu yang kita pakai itu bumbu-bumbu tradisional yang memang rempah-rempah yang memang sudah diolah sedemikian rupa gitu loh. Untuk bentuknya ada berapa varian menu, Pak, di sini, Pak? Kalau ada varian menu sih, menu utamanya sendiri kan memang dari ada ikan, ayam, daging. Daging itu berarti daging sapi. Daging kita hanya daging sapi. Itu ada sate dan iga, ya. Ada tongseng juga. Ada 5 varian ya. Sisa-sisanya mungkin sayuran. Sayuran juga lebih ke khas Sunda juga sih. Ada karedok lencah, ada karedok. Lain-lainnya ya, sambal kita juga ada sambal. Seperti namanya sambal jempolan. Nanti boleh dicoba. Itu rasanya sendiri otentik sekali. Seperti ada di Sunda-Sunda pedalaman lah rasanya. Seperti itu sih. Kalau itu sih berapa jenis variannya, yaitu tadi lebih kita ada daging ayam, daging sapi, dan ikan. 3 varian utama. Sisanya mungkin menu-menu lainnya. Pak, ini cabang apa sih, Pak? Sebetulnya kalau cabang sendiri sih, kalau Selasar Sunda ini cabang perdana di Jakarta. Tapi sebelumnya kita sudah juga mempunyai restoran, ada di Cianjur, yaitu ikan bakar rawa bango, dan satu lagi sate khas jempolan. Dan Selasar Sunda ini juga pun akan buka di beberapa wilayah kota dan juga di kota Semarang untuk di luar wilayah Jakarta ini. Seperti itu sih. Pak, kan kalau berbicara masakan Sunda ini kan di Jakarta juga cukup ramai nih, Pak, untuk pemain masakan Sunda ini. Nah, bagaimana strategi Bapak nih untuk apa istilahnya bisa leading apa ya, boleh dibilang gitu di Jakarta seperti apa? Oke. Strategi dari kami cuma satu. Strategi kami benar-benar memberikan rasa yang benar-benar berbeda dari rumah makan lainnya. Strategi kami mengandalkan benar-benar repeat order dari orang yang sudah suka. Jadi saya tidak memaksakan, tidak membuat saingan juga terhadap restoran-restoran besar yang sudah ada di sini. Tapi kita memberikan warna yang berbeda, sentuhan masakan Sunda yang berbeda. Masakan Sunda yang kita ini kan lebih otentik tadi saya bilang. Penggabungan seluruh daerah Sunda. Yang ini tidak dipunya
rata-rata ada Sunda rumah makan khas Cianjur, Bandung, Subang. Kita mewakili seluruh wilayah Sunda digabung dalam satu menu di sini. Strategi kita itu. Dan mungkin makanan kita lebih ke dadakan. Ya, Semua. Fresh semua, ikan dadakan sampai ke sambal-sambal semua kita dadakan. Pesanan kita dadak. Itu konsepnya sendiri sebenarnya mengusung konsep apa nih Pak bangunan Latar Sunda ini? Ada konsep khusus kah yang sebetulnya konsep kita kan semi Sunda modern lah ya. Sebetulnya kita nanti pun akan buka resto itu terjadi bikin kita beberapa konsep ya. Ada konsep yang semi benar-benar emang modern, Sunda modern, ada yang konsepnya tradisional. Ya, mungkin yang baru pertama ini kita masih semi modern. Nanti kita juga ada, tergantung nanti wilayah dan tempatnya di mana. Nanti mungkin ada yang sifatnya konsepnya tradisional, ada yang benar-benar modern bentuknya resto. Nanti itu sesuai tempat ya, sesuai tempat yang akan kita buka seperti apa, di mana wilayahnya. Seperti itu sih. Kalau untuk Selasar Sunda ini untuk kepemilikannya apa joint venture atau gimana sih Pak? Tadi belum di ini. Nah ini kepemilikan kita karena mempunyai visi yang sama, ya kita kepemilikan bersama bagi hasil bersama untuk kemajuan Selasar ini. Karena Selasar Sunda ini memang dibuat dari 3 orang yang punya, dari 3 pemikiran. Dan memang kalau salah satu hilang sebetulnya udah bukan Selasar Sunda lagi ya. Ya, jadi kalau disebut joint venture, ya kita sih bukan itu yang kita lihat ya. Kita lebih memilih kebersamaan kita untuk keberkahan kita ke depannya. Seperti itu sih. lain harapannya Pak setelah grand opening ini? Harapan dari Pak? Plan bisnisnya Pak. Grand opening ini sih ya jelas tentunya sih Selasar Sunda ini sudah dikenal ya. Makin dikenal di wilayah Jakarta. Ya, semoga orang juga yang belum rasakan dulu. Kita berani memberikan garansi. Biasanya orang sudah makan sini pasti balik lagi ke sini. Selama ini yang terjadi seperti itu sih. Pak, kalau untuk tahun ini ada target nggak pembukaan di wilayah mana lagi Pak mungkin? Ada beberapa target tahun ini. Memang target kita sebetulnya Selasar Sunda ini kita akan buka di tahun ini maksimal sih di Angka Selatan. Ya, di Jakarta Selatan sama Jakarta Barat. Mungkin ada 3 cabang lagi yang kita akan coba. Kita akan usahakan bisa buka di tahun ini. Ya, kita berharap ya semoga tidak ada halangan. Seperti itu sih.